Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Dela, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, dengan saya Brigadir Dela Osfi melaporkan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Dan pemirsa, untuk yang pertama kita akan menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas siang hari ini dari arah Pasar Minggu atau Depok menuju Semanggi, Tebet Manggarai terpantau ramai lancar. Dan hal serupa juga terjadi dari arah Semanggi, Pasar Minggu, Depok menuju arah Tebet maupun arah Manggarai. Di arterinya, kami himbau bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati mengingat terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kembali lancar. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, dapat kita lihat arus lalu lintas yang hari ini dari arah exit tol Tangerang menuju Harmoni atau Cawang terpantau sedang mengalami antrian kendaraan. Di sini perlambatan percepatan kendaraan dikarenakan adanya traffic light selepasnya kembali lancar. Dan untuk dari arah Cawang menuju Grogol via flyover masih terpantau ramai dan kondusif lancar. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 60 sampai dengan 80 km per jam di flyover. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Pasar Lembang, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan RE Marta Dinata menuju Pasar Kuto atau Pelabuhan Bom Baru saat ini terpantau ramai. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini dikarenakan terdapat adanya pasar di kawasan Lemabang. Dan untuk dari Jalan Bambang Utoyo menuju ke Jalan RE Marta Dinata juga terpantau masih ramai. Sedikit tersendat dikarenakan adanya U-turn dari arah Bambang Utoyo menuju ke Jalan RE Marta Dinata atau menuju ke arah Pasar Kuto. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang akan menuju ke arah ini terdapat banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan adanya pasar sehingga banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan overloading atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Pelanggaran terhadap aturan kendaraan overdimension and overloading ini atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dapat merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan tidak diizinkan melintas di jalan umum karena dapat membahayakan para pengendara lainnya dan dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal. Di mana pemerintah juga telah menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran. Mari bersama patuhi aturan dan muat kendaraan sesuai dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Keselamatan berkendara dimulai dari kepatuhan terhadap aturan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Dan apabila teman-teman ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela Osfi, terima kasih. Informasi lainnya pemirsa, Ditlantas Polda Aceh menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari apel deklarasi perang melawan narkoba, premanisme, dan penyakit masyarakat yang digelar di lapangan Pemuda Babu Salam akhir pekan kemarin. Dan berikut laporan dari Ibda Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Polri, hari ini di lapangan Pemuda Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, sedang dilaksanakan deklarasi perang anti narkoba, premanisme, penyakit masyarakat, dan kampanye keselamatan berlalu lintas. Dari isu yang sangat Mewakili Kapolda Aceh, Ditlantas Kombes M. Iqbal Al-Kudusi menghadiri apel deklarasi perang terhadap narkoba, premanisme, penyakit masyarakat, dan kampanye keselamatan berlalu lintas tahun 2025 yang digelar di lapangan Pemuda Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu 1 Juni 2025.
Dalam apel tersebut, Dilantas menyampaikan bahwa Provinsi Aceh sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, adat istiadat, dan martabat kemanusiaan, tidak boleh dibiarkan tercemar oleh bahaya laten narkoba, premanisme, penyakit masyarakat, dan perilaku tidak tertib di jalan raya. Polri akan terus melakukan kampanye edukatif, operasi simpatik, dan juga penegakan hukum secara konsisten. Apel deklarasi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi awal dari sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tujuannya jelas, menciptakan lingkungan bebas narkoba, aman dari premanisme, tertib di jalan raya, dan masyarakat yang saling peduli dan menjaga satu sama lainnya. Penyakit masyarakat. Demikian yang dapat saya laporkan dari lapangan pemuda Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan saya, Ibda Ferino Priani, salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam rangka menyukseskan dan kelancaran pelaksanaan Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar doa bersama di lingkungan Mabes Polri, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh Kabak Intelkam Polri, selaku Ketua Pelaksana Hari Bayangkara. Dalam rangka mensukseskan dari kelancaran pelaksanaan Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar doa bersama di lingkungan Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 3 Juni 2025 pagi tadi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kabak Intelkam Polri Komjen Pol Syahar Diantono selaku Ketua Pelaksana Hari Bayangkara. Dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Jakarta Selatan. Acara doa dan zikir pertama ini dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, di mana diantaranya terlihat Penata Kehumasan tingkat 2 Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Sabtono Erlangga Waskitoroso, beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri lainnya. Turut hadir juga tamu eksternal yaitu anak-anak dari Panti Asuhan Yayasan Masjid Fadlur Rahman, Ciracas, Jakarta Timur. Acara dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di mana diawali dengan membacakan surah pendek dan dilanjut dengan surah Yasin dan ayat kursi. Setelah melaksanakan doa bersama, Kabak Intelkam Polri selaku Ketua Pelaksana Hari Bayangkara ke-79 langsung memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Fadlur Rahman, Ciracas, Jakarta Timur. Acara ditutup dengan makan bersama di pelataran Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam rangka membuka Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar doa dan zikir bersama di lingkungan Mabes Polri Jakarta Selatan pada 3 Juni Selasa pagi. Acara ini turut mengundang anak-anak dari Yayasan Panti Asuhan Jakarta Timur. Berikut laporan dari reporter Polri TV, Jelang Baskara, dan juru kamera Rizky Firmansyah. Dan silakan Jelang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ines dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Masjid Al-Ikhlas yang berlokasi di Mabes Polri Jakarta Selatan, di mana sebelumnya tadi sudah terlaksana doa bersama yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Indonesia, yang mana doa bersama ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 yang rencananya akan dilaksanakan ataupun terselenggara pada tanggal 1 Juli 2025. Dalam pelaksanaan doa bersama ini juga tadi turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, diantaranya adalah Ketua Pelaksana Hari Bayangkara ke-79, yaitu selaku Kabak Intelkam Polri, yaitu Komjen Pol Syahar Diantono, dan juga jajaran pejabat utama lainnya yang turut hadir mengikuti doa bersama yang diselenggarakan kurang lebih pada pukul 10 pagi tadi. Selain itu juga dalam pelaksanaannya, doa bersama ini juga turut dihadiri oleh anak-anak dari Panti Asuhan yang berasal dari Ciracas, Jakarta Timur, dan turut meramaikan juga dan turut mengikuti doa bersama agar Hari Bayangkara ke-79 yang akan dilaksanakan berjalan dengan sukses dan juga lancar. Selain itu juga setelah melaksanakan doa bersama berupa pembacaan Yasin dan juga ayat kursi, jajaran pejabat utama dari Mabes Polri juga melaksanakan santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan yang berada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Hal itu juga dapat, selain memberikan santunan, hal tersebut juga menandakan bahwa bukti Polri peduli terhadap masyarakat dan juga
akan terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Selain itu juga perlu diketahui bahwa Hari Bayangkara nantinya ataupun rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 yang akan kurang lebih dilaksanakan di Monas atau Monumen Nasional yang terletak di Jakarta Pusat, dan tentunya seluruh satuan kerja dari kepolisian akan hadir di sana dan juga merayakan hari besar dari instansi kepolisian negara Republik Indonesia tersebut. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Ines, dan dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV. Terima kasih reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Rizky Firmansyah atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, di informasi berikutnya, Polda Sumatera Selatan menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Gedung Utama Presisi Polda Sumatera Selatan. Upacara Hari Lahir Pancasila menjadi ajang refleksi jajaran kepolisian untuk terus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sumsel dan diikuti oleh seluruh personil kepolisian jajaran Polda Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, yang menekankan pentingnya memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar negara. Pancasila bukan sekedar simbol atau dokumen historis, melainkan landasan hidup berbangsa yang menjamin kebinekaan Indonesia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan budaya, Pancasila adalah perekat utama persatuan nasional. Polres Mojokerto Kota mengintensifkan patroli dalam rangka operasi Cipta Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Harkamtipmas pada akhir pekan kemarin. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi tindak premanisme dan berbagai gangguan Kaptimas lainnya yang kerap meningkat di akhir pekan. Patroli intensif ini menyasar berbagai titik rawan di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, termasuk area publik, pusat keramaian, dan lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan. Kehadiran personel kepolisian di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya tindak kriminal. Polres Mojokerto Kota juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Jika ada dan melihat tindak kriminalisme atau premanisme, masyarakat diimbau untuk tidak ragu segera melaporkan kepada pihak berwajib. Laporan dapat disampaikan dengan menghubungi layanan hotline Polri 110. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga Mojokerto. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan pengunjung selama libur panjang sejak Sabtu 31 Mei 2025, personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pengamanan pantai dan pengawasan pengunjung di Kota Ternate dan Kabupaten Pulau Morotai. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menikmati liburan di destinasi wisata bahari. Pengamanan pantai di Kota Ternate difokuskan pada beberapa lokasi wisata populer, meliputi Pantai Wisata Jikomalamo, Pantai Wisata Sulamadaha, Pantai Valajawa, dan Dermaga Pelabuhan Perikanan Bastion. Sementara itu di Kabupaten Pulau Morotai, pengamanan dilakukan di Pantai Wisata Army Dock yang juga menjadi tujuan favorit wisatawan. Kehadiran personel Polairut di berbagai lokasi wisata pantai ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Dengan adanya pengawasan ketat, potensi terjadinya insiden atau gangguan keamanan dapat diminimalisir, sehingga pengunjung dapat menikmati liburan bersama teman atau keluarga tanpa rasa khawatir. Selain menjaga keamanan, personil Polairut juga aktif memberikan imbauan keselamatan kepada pengunjung, seperti pentingnya mematuhi rambu-rambu di pantai, tidak berenang terlalu jauh, dan menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini menunjukkan komitmen Ditpol Airut Polda Maluku Utara dalam memberikan pelayanan prima dan menjaga kondusivitas wilayah perairan selama musim liburan. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.